Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dewi Puspitasari, NIM 192512144060 akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi? Standarisasi merupakan aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan berjalan dengan baik. Kegunaannya untuk dapat banyakkan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Berikut adalah model ISO dan model TCP atau IP. Berikut adalah gambaran dari TCP atau IP dan OSI model. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Sedangkan OSI model atau Open System Interconnection adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Berikut adalah OSI layer yang paling atas, itu adalah application yang memiliki tanggung jawab menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi pada komputer. Contohnya adalah TTP, Telnet, dan WWW. Lanjut ke layer berikutnya yaitu presentation yang bertanggung jawab mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi dan melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data agar mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Contohnya adalah JPG, PNG, dan GIF. Lanjut ke layer session yang bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog dan memutuskan koneksi antar komputer. Contohnya adalah RPC, SGP, SCP, dan NTS. Kemudian lanjut pada layer transport yang bertanggung jawab mengirimkan pesan antar dua atau lebih host dalam jaringan dan juga menangani pemecahan, juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Contoh adalah TCP, UDP, SPX. Lanjut ke layer network yang bertanggung jawab menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat dalam satu jaringan, contoh IP, IPX, dan lain-lain. Kemudian layer data link yang bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan membungkus bit ke bentuk data frame. Contohnya adalah MAC address, PBB, ATM, dan lain-lain. Dan layer yang paling bawah yaitu adalah physical yang bertanggung jawab mentransmisikan bit data digital dari physical perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima tujuan melalui media komunikasi jaringan. Contohnya adalah NRCL. Berikut merupakan protokol yang bekerja pada OSI layer. Di sini dapat dilihat bahwa semua memiliki protokol kecuali physical layer. Physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Berikut adalah layer pada TCP atau IP. Layer paling atas yaitu adalah internet atau IP yang berguna untuk menambahkan header di depan paket seperti layer transport. Header ini berisi informasi untuk layer internet menerima. Setelah header terpasang, paket dikirimkan ke layer network interface. Protokol yang digunakan pada layer ini adalah ARP, IGMP, ICMP. Berlanjut pada layer network interface yang memberikan headernya sendiri pada tiap paket. Header inilah yang akan membantu router atau gateway dalam melakukan pengiriman paket kepada tujuan. Jika semua header telah terpasang, kemudian paket dikirimkan ke tujuan. Protokol pada layer ini adalah
ATM, token ring, dan lain-lain. Lanjut ke layer application, di mana layer ini mengambil informasi dari aplikasi dan meletakkannya pada paket kosong yang baru dibuat. Paket ini kemudian dikirimkan ke layer transport. Protokol pada layer ini adalah Telnet, FTP, SMTP, DNS, dan lain-lain. Lanjut ke layer host to host, di mana layer ini menerima paket yang dikirimkan oleh layer application. Paket ini kemudian diberi header yang berisi semua informasi yang harus dilakukan terhadap paket oleh layer transport penerima. Protokol pada layer ini adalah TCP dan UDP. Berikut ini merupakan perbedaan OSI dan TCP atau IP. Yang pertama, OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP hanya memiliki 4 layer. Yang kedua, OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP atau IP merupakan protokol switch. Yang ketiga, standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP atau IP, semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Yang keempat, TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. Yang kelima, OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP atau IP mengembangkan setelah diimplementasikan. Yang keenam, OSI layer mengkombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP atau IP mengkombinasikan presentation. Yang ketujuh, OSI layer mengkombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP atau IP mengkombinasikan data link. Yang kedelapan, TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya. Setelah membahas tentang perbedaan, kita berlanjut pada persamaan OSI dan TCP atau IP. Yang pertama adalah sama-sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan. Yang kedua, memiliki transport dan network yang sama. Yang ketiga, OSI layer dan TCP atau IP sama menggunakan paket switching. Yang keempat, mempunyai transport dan network yang bisa diperbandingkan. Kelima, OSI dan TCP atau IP menggunakan topologi paket switching. Berlanjut ke pembahasan TCP dan UDP. Berikut adalah perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, TCP lebih reliable daripada UDP atau dia dapat lebih terpercaya daripada UDP. Yang kedua, TCP connection oriented, sedangkan UDP connectionless, yang artinya TCP itu mengkonfirmasi koneksi apabila dia sudah siap maka akan dikirim, sedangkan jika belum dia tidak akan mengirim. Sedangkan UDP akan mengirimkan meskipun koneksi itu belum siap. Yang ketiga, TCP memiliki segment retransmission atau flow control stroke windowing, sedangkan UDP no windowing or retransmission, di mana TCP akan mengirimkan secara berulang-ulang apabila itu gagal, sedangkan UDP tidak akan mengirimkan ulang apabila dia itu gagal. Yang keempat, TCP memiliki segment squeezing, sedangkan UDP no squeezing. Yang kelima, TCP memiliki segment acknowledge dan UDP no acknowledge, yang artinya TCP mengetahui atau mengkonfirmasi siapa penerima, sedangkan UDP
tidak mengkonfirmasi atau tidak mengetahui siapa penerimanya. Berikutnya pada pembahasan well-known port atau receiver port memiliki range 01023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan reserved oleh IANA atau Internet Access Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Registered port memiliki range 1024-49151, dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.